Ya, halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Belajar Bareng Dito. Ya, di video kali ini kita akan kembali mempelajari tentang trigonometri ya teman-teman. Jadi di video sebelumnya kita udah bahas tentang bagaimana cara mengkonversi dari radian ke derajat. Kali ini kita akan bahas tentang yang namanya kuadran ya teman-teman. Jadi dalam trigonometri biasanya sudut itu dijabarkan dalam koordinat kartesian ya teman-teman. Jadi apa itu koordinat kartesian? Yang ya biasa ya, ada sumbu y-nya, ada sumbu x-nya ya. Kalau seperti yang saya bilang di video sebelumnya, kalau kita punya titik di sini, kemudian titik itu berotasi seperti ini. Nah, kalau rotasinya penuh itu 360 derajat ya. Kalau rotasinya cuma setengah itu 180 derajat. Kalau rotasinya cuma seperempat itu 90 derajat. Bayang teman-teman ya. Jadi bagian yang ini, yang si 90 derajat pertama ini disebut namanya kuadran satu. Ini cuma jelas aja. Kuadran, kuad itu kan artinya seperempat, kuad, quad core. Ada 4 core ya kalau kita ngobrolin PC ini ya, prosesor. Nah, ini kuadran. Jadi seperempat bagian yang pertama. Ini kuadran kedua ya. Saya ganti deh warnanya. Kuadran kedua, ini kuadran dua, ini kuadran ketiga, ini kuadran ketiga ya. Ini kuadran keempat. Nah, jadi kalau teman-teman ingat apa yang saya tadi jelasin, kuadran satu itu sudutnya kan dari 0 sampai 90 derajat. Ya, karena dari sini sampai sini itu kan 90 ya. Kalau kuadran 2 itu kuadran 2 dari 90 sampai 180 derajat ya, karena dari sini sampai sini ini kuadran 2 ya. Kuadran 3 ini dari 180 sampai 270, dan kuadran 4 dari 270 sampai 360 ya teman-teman. 360 derajat. Nah, itu pembagian kuadran. Arahnya kok selalu berlawanan jarum jam sih Mas? Kok Mas gambarnya itu selalu begini? Kenapa nggak begini? Ya, kalau berlawanan arah jarum jam dia positif, kalau dia berlawanan dia negatif. Jadi kalau teman-teman ditanya ya, misalnya ada koordinat begini, ini X, ini Y, terus ditanya minus 30 derajat, itu ada di kuadran berapa? Misalnya ya teman-teman. Nah, jadi minus kan artinya dia searah jarum jam ya. Jadi kalau titik awalnya di sini, titik awal tuh selalu di X positif ya teman-teman. Kalau dia positif kan dia ke atas tuh. Ini dia ke bawah. Nah, ke bawahnya itu minus 30 ya. Jadi kalau seperempat begini kan itu minus 90 ya. Karena kan seperempat. Kalau total kan dia 360. Kalau seperempat artinya 90. Karena ini arahnya negatif jadinya minus 90. Nah, ini kita ditanya minus 30 di mana? Jadi ya tinggal dibagi 3 aja ini sudut ini ya. Ini bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga. Jadi minus 30 itu kira-kira dari sini sampai sini ya, teman-teman. Bayangkan. Jadi tinggal kita tahu dari sini sampai ke sini itu 90. Kalau kita diminta 30 artinya ya tinggal dibagi 3 aja. Nah, jadi garis ini, garis dari sini ke sini, sudut ini itu sudut minus 30 derajat. Artinya di kuadran keberapa teman-teman? Di kuadran keempat ya. Karena ini kan tadi kuadran 1, kuadran kedua, kuadran ketiga, ini kuadran keempat. Jadi minus 30 itu kuadran 4 ya, teman-teman. Pertanyaannya lagi, misalnya 330 di kuadran berapa? Ya di kuadran keempat juga. Jadi kalau ini kan 190, ini 90 ya teman-teman. Kalau begini sampai titik sini ini 180, ini 270 ya. Kalau 330 ya di sini ya teman-teman, di titik ini juga. Jadi ini kuadran 4. Loh, Mas, jadi sudut minus 30 itu sama dengan 330? Iya benar, sama ya. Jadi kalau yang pertama tadi saya tandain, kita kan langsung begini nih. Nah, yang pertama tadi kan dia begini. Ternyata yang kedua dia muternya
saat berlawanan jarum jam, tapi pada akhirnya ya di titik ini juga. Jadi sebenarnya sudut minus 300, sudut minus 30 dan 330 itu merujuk ke satu sudut yang sama ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman hitung nanti sinus, kosinus, tangennya itu sama sebenarnya ya teman-teman. Nah, apa sih Mas itu sinus? Kita kan belum belajar. Ya nanti di video berikutnya ya. Jadi misalnya teman-teman soalnya ya biasanya begini. Coba dulu lukiskan minus 6,4. Nah, ini cara membuat grafik ini. Ini di kuadran keberapa teman-teman ya. Cara nyarinya itu gampang. Ya tinggal digambar aja. Ini dikasih kotak-kotaknya. 1, 2, 3, 4, 5, tuh 2, 3, 4, 5, 6. Ini sumbu X ya, teman-teman. Yang ini sumbu Y ya. Tuh 2, 3, 4 ya. Tuh 2, 3, 4. Nah, dia mintanya minus 6,4 ya. Jadi selalu penulisan koordinat kartesian itu ini sumbu ini X, ini titik di sumbu Y ya, teman-teman. Nah, caranya di X-nya dia minus 6. Kalau ini kan 0. Kalau ini 1 ya. Ini 2. Kalau ini minus 1, minus 2, minus 3 ya. Titik ini itu minus 3. Minus 4, minus 5, minus 6. Nah, jadi dia di sini ya, teman-teman. Y-nya itu 4 nilainya. Artinya ke atas dia 4 ya. 1, 2, 3, 4. Ya, di sini ya. Sini. Jadi yang ini kita iniin, tarik garis-garis. Yang ini juga ditarik garis. Artinya dia di titik ini ya, teman-teman. Nah, di titik itu adalah minus 6,4. Pertanyaan sekarang, titik itu di kuadran keberapa, teman-teman? Titik ini lagi-lagi di kuadran ke-2. Ya, karena ini kuadran 1 kan. Ini 2, ini 3, ini 4. Jadi kalau kita dikasih tahu kalau kita dikasih tahu koordinat kartesiannya, kita pasti langsung bisa tahu itu di kuadran keberapa ya, teman-teman. Terus misalnya kita dikasih soal ya, minus 5, minus 3 ya. Ini terletak di kuadran keberapa teman-teman ya. Sama kalau misalnya kita pakai gambar yang tadi ya. Ini sekarang kita hapus dulu. Ya, minus 5. Ini artinya X-nya, ini artinya Y-nya ya. Minus 5 itu kan berarti di sini ya X-nya. Ini kan minus 5 nih ya. Minus 3 ini kan minus 1, minus 2, minus 3. Artinya dia di perpotongan 2 ini ya. Teman-teman, berarti di sini ya. Kok nggak motongnya di sini Mas ya? Kan Y-nya di sini, Y-nya minus 3. Minus 3 itu di sini. Jadi perpotongannya ini ya, teman-teman. Jadinya ini di kuadran keberapa nih titik ini? Kuadran 3. Ini dasar banget lah teman-teman ya. Harusnya teman-teman ngerti lah. Jadi kalau nanti perpotongannya ini misalnya contohnya 3, minus 5 ya. Ini kuadran keberapa? Dia 3, berarti 3-nya di sini X-nya. Ini kan X ya. X-nya sama dengan 3, tarik garis begini. Y-nya sama dengan minus 5. Minus 5 itu tuh. Minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. Berarti minus 5 di bawah ini. Minus 5. Nah, tarik garisnya begini. Perpotongannya di mana? Ini di sini. Ini artinya di kuadran keempat. Ya, teman-teman. Jadi cuma menentukan di kuadran mana berdasarkan titik kartesian yang sudah diberikan. Nah, kadang soalnya bisa lebih agak rumit dikit aja, dikit doang ya teman-teman. Misal, katanya jika X lebih kecil dari 0, artinya X-nya negatif, dan Y lebih besar dari 0, ya, maka titik P, X, Y itu di mana katanya teman-teman? Di kuadran keberapa? Ya, tinggal digambarkan aja ya teman-teman. Ini X, ini Y. Nah, dia meminta titik P. Nah, yang X-nya itu lebih kecil dari 0. X lebih kecil dari 0 kan berarti dia di daerah sini ya, teman-teman. Kalau yang daerah sini, ini kan X lebih besar dari 0. Kalau yang garis ini kan X lebih kecil dari 0. Ini kan yang minus 1, minus 2, minus 3, dan seterusnya. Kemudian katanya Y-nya lebih besar dari 0. Y, kalau Y ke sini, ini kan Y kecil dari 0, karena ini kan minus 1, minus 2, ya, dan seterusnya. Kalau yang ini kan Y lebih besar dari 0. Berarti kan dia sebenarnya
mencari garis ini. Jadi dia tanya, maka titik P X, Y, di mana X-nya lebih kecil dari 0, artinya garis ini, dan Y-nya lebih besar dari 0, artinya garis ini, di sekitar daerah sini kan. Nah, di sini artinya ini kuadran kedua ya teman-teman. Jadi jangan langsung terkecoh dengan soal yang nampaknya sulit seperti ini. Sebenarnya ini cuma ya supaya membuat terlihat lebih complicated dikit lah, lebih rumit dikit, padahal intinya mah sama-sama aja ya teman-teman. Nih contoh terakhir. Sebelum kita ini, misalnya dia bilang ada titik theta di kuadran pertama ya teman-teman. Kuadran 1 ya. Kalau dibilang theta di kuadran 1, artinya nilai theta itu bisa dari 0 sampai 90 derajat ya teman-teman. Kan kita udah jelasin kalau kuadran 1 itu tadi artinya kuadran 1 kan di daerah sini ya teman-teman. Nah, makanya tadi saya bilang dari 0 sampai 90 itu kuadran 1. Nah, terus dia minta maka titik A pi sama dengan theta itu di kuadran keberapa? Nah, pi kurang theta itu di kuadran keberapa? Pi itu kan 180. Sedangkan theta itu 0 sampai 90. Jadi titik A itu di mana? Kalau 180 kurang 0 itu 180. Kalau 180 kurang 90 itu juga 90 ya. Jadi sebenarnya titik A itu di antara 90 sampai 180 teman-teman. Jadi kalau digambarkan ini kan dari sini ke sini 90. Jadi mulai di sini tuh 90 ya. Nanti 180 itu di sini. Jadi kuadrannya itu di kuadran keberapa? Kuadran kedua. Ya, gitu-gitu aja soalnya teman-teman ya. Semoga ngerti. Nanti kita akan lanjutkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.